Dana darurat. Ya, pada video kali ini saya ingin membahas tentang dana darurat. Kebetulan saya juga adalah seorang content creator yang ingin mendokumentasikan dan membuktikan bahwa seorang karyawan juga bisa berinvestasi dengan nominal yang kecil ya, berapapun, tetapi jika dilakukan dengan rutin dan secara konsisten itu bisa mencapai tujuan yang kita buat. Seperti saya di sini, saya menargetkan uang investasi yang saya kumpulkan itu sebesar 2 miliar untuk mendapatkan financial freedom. Oke, sebelum lanjut saya ingin membahas tentang apa itu dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang kita siapkan untuk mengantisipasi kebutuhan yang mendadak dan keadaan yang tidak kita bisa duga, seperti kayak kehilangan pekerjaan, kemudian amit-amit misalnya ada sakit ya, untuk membeli obat atau biaya pengobatan atau hal lain yang memang sifatnya mendadak, sehingga memang dana itu kita persiapkan untuk keadaan darurat. Nah, di sini saya sudah berinvestasi sebesar 800.000 di reksadana pasar uang. Kemudian saya sudah berinvestasi lebih kurang 300.000 di Bitcoin. Nah, rencananya pada video kali ini saya akan menginvestasikan uang sebesar 2 juta, di mana 1.900.000 saya akan investasikan di Bibit ya, reksadana pasar uang, dan 100.000-nya saya akan investasikan di Bitcoin. Kenapa saya masih investasi di reksadana pasar uang? Sesuai dengan pembukaan tadi tentang dana darurat, saya ingin menyimpan dana darurat itu kalau tidak salah paling aman itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan ya, kebutuhan bulanan. Itu untuk orang yang lajang atau belum nikah. Tapi kalau untuk orang yang sudah berkeluarga seperti saya, dana darurat yang paling aman itu adalah 5-6 kali kebutuhan bulanan. Jadi misal kebutuhan bulanan saya untuk satu keluarga itu kisaran 3 juta, berarti uang yang harus saya siapkan untuk dana darurat itu kisaran 15 juta. Oleh karena itu, saya akan terus investasi di reksadana pasar uang sampai uang yang saya invest di reksadana pasar uang itu sebesar 15 juta paling minimal. Nah, setelah itu mungkin saya akan investasi di reksadana saham atau di saham. Setelah itu, jika dana darurat saya sudah mencukupi ya, sudah sampai target sekitar 15 jutaan, maka saya akan belajar lagi untuk investasi di saham, karena memang target saya adalah investasi rutin yang akan saya lakukan konsisten setiap minggu hingga tercapai nominal 2 miliar untuk mencapai kebebasan finansial. Oke, langsung saja di sini. Ini aplikasi Bibit ya. Saya langsung buka di portofolio. Di sini ada tulisan financial freedom. Ini mungkin akan saya ganti namanya menjadi dana darurat ya. Di sini kita klik saja. Oke, di sini uang yang sudah saya investasikan sebesar 813.000. Saya akan edit dulu namanya menjadi dana darurat. Dana darurat. Oke, langsung saja saya akan pilih di sini. Kemudian untuk investasi, saya akan lanjutkan di top up di sini. Kemudian saya akan masukkan investasi saya sebesar 1.900.000. Oke, mungkin ada yang bertanya, sesuai video saya kemarin kan saya mengatakan saya akan invest sebesar 500.000 per minggu ya, dan itu akan saya lakukan rutin. Tetapi kenapa minggu ini saya investasi sebesar 2 juta, 1.900.000 di reksadana pasar uang dan 100.000 di Bitcoin? Karena alhamdulillah bulan ini saya mendapat bonus. Jadi ketika saya mendapat uang lebih, tidak akan saya gunakan untuk membeli sesuatu yang memang tidak saya perlu. Saya akan maksimalkan berapapun yang saya bisa untuk investasi. Makanya ketika saya mendapat uang lebih 2 juta, maka saya akan langsung investasikan di reksadana pasar uang dan Bitcoin sebesar 100.000. Oke, ini langsung klik saja beli sekarang. Centang. Seperti biasa, di sini saya sudah siapkan dana yang akan saya investasikan di Bank Jago sebesar 1.900.000. Jika teman-teman yang ingin berinvestasi juga di reksadana pasar uang di aplikasi Bibit, bisa menggunakan GoPay. Link aja ShopeePay, banknya juga dari Bank BCA itu juga gratis biaya lananya. Namun jika Bank BRI, Bank Niaga, Bank BNI, Mandiri, Bank Permata dan bank lainnya itu dikenakan biaya administrasi sebesar 3.100. Oke, langsung saja saya pilih di Bank Jago, kemudian pilih bayar. Oke. Pembayaran berhasil ya, selesai. Jadi bisa lihat di sini sebentar. Kok belum nambah ya? Oke, sudah nambah. Jadi nilai portofolio saya bisa lihat di sini sudah 2.713.413 rupiah. Saya bisa lihat di portofolio. Ya, di sini dana darurat sudah 2.700.000
Berarti kalau untuk mencapai minimal 15 juta, saya masih perlu invest sekitar 12.200.000 sekian lah. Ya masih panjang sih perjalanannya. Oke, bisa lihat di sini sudah terpesan. Dan saya akan tulis hari ini tanggal 29 bulan Desember tahun 2024. Nominalnya saya invest sebesar 1.900.000. Jenis investasi itu di reksadana pasar uang masih sama. Kemudian tempatnya saya alokasikan di Bahana Liquid. Harga beli saat ini itu di 1203, 1203. Oke. Kemudian jumlah unitnya nanti ya setelah beberapa hari akan muncul, nanti akan saya lihat lagi. Jadi total yang saya investasikan saat ini di reksadana pasar uang sebesar 2.712.000. Ini adalah dana yang sudah saya investasikan di reksadana pasar uang. Kemudian saya akan lanjut investasi sebesar 100.000 di Indodax ya, untuk membeli Bitcoin, khusus Bitcoin, karena saya yakin Bitcoin itu salah satu tempat untuk berinvestasi jangka panjang. Kalau untuk koin lain sih saya tidak merekomendasikan, tapi kalau untuk Bitcoin saya masih yakin 5-10 tahun ke depan ini adalah tempat berinvestasi yang menurut saya cukup baik. Oke, di sini saya sudah setor sebesar 100.000 ya, di sini bisa dilihat. Jadi total rupiah saya yang punya itu sebesar 99.311. Bisa lihat di sini saya ada melakukan penyetoran jam 19.23 tanggal 29 Desember sebesar 100.000. Dan saya di sini langsung membeli Bitcoin saja, pilih market. Kemudian di pojok kiri atas itu ada favorit, sudah saya tandai untuk Bitcoin ya di sini. Klik saja Bitcoin. Harga Bitcoin saat ini 1.550.000.000, jadi masih stabil seperti kemarin. Langsung saja klik beli. Kemudian limit order nggak usah lah, langsung market order. Jadi harga sekarang. Kemudian di sini pilih saja 100% semua uang yang saya miliki sebesar 99.311 rupiah. Dan saya akan klik beli BTC. Ya, pembelian berhasil. Saya akan lihat di pojok kanan bawah wallet ya, di sini kita lihat apakah sudah bertambah atau belum. Ya di sini kita bisa lihat tanggal 29 jam 20.21 saya sudah melakukan transaksi pembelian Bitcoin. Langsung saja klik di sini. Saya membeli dengan jumlah pembelian 99.302 rupiah. Ini biaya lainnya 326 rupiah. Dengan harga koin itu 1.550.143 juta ya. Kemudian ini total yang saya terima 0,006385, dan saya akan tulis langsung di sini. Hari ini tanggal 29 bulan 12 Desember tahun 2024. Platformnya Indodax ya, nominal 100.000. Harga beli Bitcoin saya dapat di 1.550.000. Oke. Kemudian jumlah pembelian sama 99.302 rupiah. Jumlah koin yang saya dapat itu 0,04 kali 1 2 3 6385. Oke. Total investasi saya di Bitcoin itu sebesar 400.000. Jadi ini adalah dana investasi saya di reksadana pasar uang sebesar 2.712.000. Kemudian di Bitcoin saya sudah investasi sebesar 400.000. Balik lagi, ya mungkin cukup sekian sih video saya pada kali ini dengan membahas tentang dana darurat, dimana saya sudah menghitung dana darurat yang ingin saya siapkan itu minimal 5 kali kebutuhan bulanan saya. Kalau kebutuhan bulanan saya sebesar 3 juta per bulan, berarti minimal dana darurat yang perlu saya siapkan itu sekitar 15 juta. Saat ini sudah tercapai 2.700.000, berarti saya masih perlu berinvestasi sekitar 12 jutaan lagi di reksadana pasar uang. Dan semoga saja saya bisa terus konsisten investasi setiap minggu di reksadana pasar uang ini, dan saya akan selalu menyisihkan 100.000 untuk investasi di Bitcoin setiap saya melakukan transaksi investasi. Ya mungkin cukup sekian saja sih video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.